Selamat datang di channel Hasrun 97. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semua pemuda yang berasal dari desa mendengarkan bunyi tersebut dan menyadari penerimaan murid baru sudah dibuka. Tentu saja mereka semua sangat senang dan bersemangat. Singkatnya, orang-orang dari suku Api kembali berkumpul. Paman Wang berkata kalau batu jiwa merah padam berada di Gunung Zu dan ia berencana mengirim mata-mata untuk memasuki Akademi Gunung Zu. Di sana, Yonggi mengajukan diri untuk mengikuti penerimaan murid baru. Dengan cara seperti itu, ia bisa masuk ke dalam Akademi Gunung Zu dan mencari keberadaan batu jiwa merah padam dan menghancurkannya. Singkatnya, malam hari pun tiba. Kini, Bai telah pulang ke Akademi Changsu. Ia dimarahi oleh seniornya yang bernama Gu karena seharian tidak pulang. Bai lalu disuruh untuk menghadap kepada pemimpin akademi yang memanggilnya untuk bertemu. Di saat ia bertemu dengan Zuyun, pemimpin akademi, seketika Bai langsung dicambuk sebagai hukumannya karena telah pergi tanpa memberitahukan kepadanya. Zuyun selama ini menaruh harapan yang besar kepadanya sebagai penerus pemimpin akademi Changsu. Bai akhirnya harus menerima cambukan itu berkali-kali. Setelah dicambuk, ia pun mengobati luka di tubuhnya dan merasakan sakit akibat terkena hukuman tersebut. Lalu ia menemui adik seperguruannya. Ternyata, Bai pergi dari akademi karena ingin mencari jasad salah satu murid yang dibunuh oleh batu jiwa merah padam yang waktu itu telah bangkit menyerupai manusia dan menyerang akademi mereka. Namun pencariannya sia-sia dan ia mengaku tidak berhasil menemukan jasadnya. Adik seperguruannya itu merasa bersedih karena bagaimanapun juga murid yang tewas itu merupakan kekasihnya. 他一定会排除万难回到蜀山。我虽不知道你不愿意说也没有关系，事情不要憋在心里，找个可以说说话的，你莫拐他。 Terlihat Yinan pergi ke tepi pantai untuk mengambil air, sekaligus melepaskan kura-kura miliknya. Dari arah belakang, Bai sudah melihatnya dan hendak mengembalikan sapu tangan milik Yinan yang waktu itu sempat diberikan kepadanya untuk membalut lukanya saat melawan siluman di hutan kayu hitam kemarin. Namun sesaat, sapu tangan itu terbang dan Bai mengejarnya. Ternyata itu ulah dari wanita misterius kemarin yang tak ingin Bai beserta Yinan dekat satu sama lain. Setelah berhasil mendapatkan sapu tangan itu, Bai justru mengurungkan niatnya untuk menemui Yinan karena Yonggi sudah berada di sana. Terlihat rumah milik Nyonya Mei dikunjungi banyak tamu yang hendak menginap. Tamu-tamu tersebut berasal dari penjuru dunia yang hendak mendaftar menjadi murid di Akademi Gunung Zu dan Akademi Changsu. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Ling Yun. Ia membayar 1 perak untuk menyewa kamar sendiri. Namun datang lagi seorang pria yang bernama Jin yang juga ingin menyewa kamar. Ia pun membayar 1 emas kepada Yinan. Oleh karena itu, Yinan kebingungan akan memberikan ke siapa kamar sewaannya. Padahal kamar tersebut tersisa 1. Akhirnya, Ling Yun beserta Jin bertengkar untuk memperebutkan kamar itu. Karena Jin kurang jago dalam bela diri, ia pun menawarkan kepada murid-murid lainnya 1 batang emas untuk mengalahkan Ling Yun. Sontak hal tersebut membuat semua murid menjadi tergiur dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun tak dapat terelakkan.
Namun, semua orang di sana dengan mudah dikalahkan oleh Ling Yun hingga babak belur. Kegaduhan itu pun membuat Yonggi menjadi kesal. Karena tak ada pilihan, Yonggi meminta kamar milik Yinan untuk disewakan saja, supaya masalah itu selesai. Dari kejauhan datang seorang pria yang mengabarkan kalau penerimaan murid baru sudah dimulai. Mendengarkan hal tersebut, mereka semua pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, perwakilan dari Akademi Changsu, yaitu Bai, memberikan arahan kepada mereka semua kalau ujian pertama akan segera dimulai. Masing-masing dari mereka diberikan sebuah gelang, dan gelang itu tidak boleh sampai hilang. Namun bodohnya di sini, Yinan justru kehilangan gelangnya karena dicuri oleh seekor burung. Bai segera membantunya untuk merebut kembali gelang tersebut dan memasangkan gelang itu ke tangannya. Tentu saja, Yinan menjadi sangat senang karena ia sangat menyukai Bai. Namun, Yonggi justru menjadi kesal dan cemburu akan kedekatan mereka berdua. Singkatnya, Yinan beserta Yonggi hendak berangkat. Nyonya Mei, ibu mereka, telah mempersiapkan bekal untuk mereka pergi. Namun hal tersebut justru membuat mereka berdua menjadi marah, karena mereka hendak pergi untuk menjadi murid di akademi, bukan pergi berkelana. Dan semua perbekalan itu tidaklah perlu. Sesaat ibu mereka memberikan sebuah liontin giok kepada Yinan dan harus menjaga liontin giok tersebut yang dipercayai dapat melindunginya dari mara bahaya. Sebelum pergi, Paman Wang menemui Yonggi dan memintanya untuk berhati-hati karena misinya saat ini untuk menghancurkan batu jiwa merah padam yang berada di Akademi Gunung Zu. Paman Wang juga telah mengirim beberapa orang mata-mata untuk masuk menjadi murid di Akademi Gunung Zu yang nantinya mata-mata itu bisa membantu Yonggi ke depannya. Di waktu bersamaan, Paman Xiao sedang bermain judi dan mengikat Xiaolan karena ia tidak diperbolehkan untuk mengikuti penerimaan murid di akademi. Namun ia secara diam-diam membakar tali tersebut dan berhasil meloloskan diri tanpa diketahui oleh ayahnya. Di saat Paman Wang hendak menarik tali tersebut, justru tali itu telah dipegang oleh wanita super duper cantik. Sontak Paman Wang sangat terkejut dan kabur dari sana. Mereka yang menunggu kedatangan Xiaolan akhirnya bertemu. Namun sayang, Paman Wang berhasil datang tepat waktu dan membawa Xiaolan untuk kembali ke rumah. Tidak hanya itu, Xiaolan juga dikurung di dalam kamar. Hal itu membuatnya menjadi sangat bersedih karena ia satu-satunya pemuda yang tidak mengikuti ujian penerimaan murid di akademi. Singkatnya, semua murid telah berkumpul. Ujian pertama, mereka semua harus bisa melewati hutan kayu hitam dan dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisikan 6 orang. Kelompok pertama ada Ling Yun. Lalu ada pemuda yang bernama Merpati Kecil. Dan seseorang pemuda lagi yang bernama Sarjana. Kemudian ada Asi, sahabatnya Yonggi. Lalu ada Jin. Kemudian ada Yonggi. Dan terakhir seorang wanita yang bernama Zi. Kelompok pertama berhasil dipilih yang akan dipimpin oleh Bai. Hal tersebut membuat Yinan menjadi kesal karena tidak bisa satu kelompok dengan mereka.
Ia pun memohon kepada Yonggi agar membawanya satu kelompok. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena mereka semua sudah dipilih. Tak kehabisan akal, ia pun menghampiri Zi dan mengajaknya bertukar posisi. Untung saja Zi mau bertukar dengannya, dan akhirnya Yinan bisa satu kelompok bersama mereka. Ia pun berlari untuk menyusul rombongan kelompok pertama. Kehadirannya membuat Yonggi merasa heran. Yinan meminta izin untuk bergabung dan menggantikan posisi milik Zi. Bai menyetujuinya dan mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Mereka yang berjalan tanpa disadari sedang diikuti seekor siluman yang seketika menangkap Jin. Bai berusaha menyelamatkannya dan melawan siluman tersebut karena nyawa murid baru saat ini merupakan tanggung jawabnya. Sesaat merpati kecil diserang oleh ekor siluman tersebut. Tanpa ia sadari, obat yang biasa ia bawa tertinggal di sana. Setelah berhasil mengalahkan siluman tersebut, mereka semua pun segera meninggalkan tempat itu. Ternyata siluman itu belum benar-benar dikalahkan dan masih hidup. Di saat malam harinya, Bai membawa mereka masuk ke dalam sebuah goa untuk berlindung. Ia juga membuat sebuah segel di pintu masuk agar siluman tadi tidak bisa masuk ke dalam. Saat berada di dalam, lagi-lagi merpati kecil ketakutan setelah melihat seekor laba-laba. Hal itu membuat Jin menjadi kesal kepadanya karena memiliki jiwa penakut. Sesaat, merpati kecil menyadari kalau ia kehilangan obat penenang miliknya. Ia pun langsung keluar dari goa tersebut untuk mencarinya. Namun siapa sangka, siluman itu ternyata berada di luar dan sedang menunggu mereka. Alhasil, ia pun diserang. Yonggi bersama Yinan berusaha membantunya dan menggunakan sebuah batang kayu untuk menyerang siluman tersebut. Namun semuanya tidak berguna dan mereka berdua dibuat tak berdaya oleh siluman itu. Bai segera keluar untuk membantu mereka. Namun naas, Bai justru kalah dan dimakan oleh siluman tersebut. Ling Yuan juga berusaha membantu mengeluarkan Bai dari mulut siluman tersebut dengan cara membekukannya. Namun usahanya sia-sia. Mereka pun segera masuk ke dalam goa untuk bersembunyi. Singkat cerita, Yinan menjaga pintu goa itu dan berharap Bai bisa kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, Jin datang ke sana dan mengajaknya bertukar tempat, dan ia akan menjaga pintu goa tersebut. Ternyata saat ini, Jin memiliki niat jahat. Ia pun keluar dan menghancurkan segel tersebut dengan maksud ingin pergi seorang diri ke akademi. Namun aksinya dilihat oleh Ling Yuan yang sudah berada di luar. Karena ulahnya tersebut, kini siluman itu kembali lagi dan berhasil memasukkan ekornya ke dalam goa tersebut untuk menyerang mereka semua. Mereka pun segera masuk semakin dalam ke goa itu. Namun di sana tidak ada jalan keluar. Mau tidak mau, Yonggi beserta Asi berusaha menghancurkan dinding goa agar bisa keluar dari sana. Siluman itu terus menyerang sehingga membuat batu-batu di goa itu menjadi runtuh. Namun seketika
Asi, yang merupakan salah satu dari suku api, sama seperti Yonggi, mengeluarkan aura di tubuhnya, yang dimana api tersebut dapat membakar tubuhnya. Yonggi berusaha menjaganya agar tidak dilihat oleh orang lain. Namun naas, ia justru ditimpa oleh batu besar di sana. Yonggi bersama Yinan berusaha mengeluarkannya. Namun yang terjadi, Yonggi juga ikut mengeluarkan aura api di tubuhnya. Ia pun menolak Yinan yang hendak mendekatinya, karena ia takut identitasnya saat ini akan diketahui oleh adiknya ataupun orang lain.